Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polri pun melaksanakan gelar perkara awal. Kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polri pun melaksanakan gelar perkara awal pada Senin siang. Gelar perkara dilaksanakan untuk menyusun dan menyiapkan rencana penyidikan yang diikuti dengan tim gabungan yang terdiri dari penyidik Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan. Kita melaksanakan gelar bersama-sama rekan-rekan dari Kejaksaan, dalam hal ini dihadiri oleh Jambidum, Jambas, Jambin, serta Jaksa, Jamintel, dan rekan-rekan jaksa yang lain bersama dengan kami, saya, Kabareskrim, Dirtipidum, Kapus Lapor, Dirkrimum dan jajaran penyidik dari Bareskrim dan Polda Metro untuk kemudian sepakat untuk bersama-sama mengusut tuntas, dan kami sudah berkomitmen sepakat untuk tidak ragu-ragu dalam memproses siapapun yang terlibat, dan ini akan kita pertanggungjawabkan ke publik. Jadi saya harapkan tidak ada polemik-polemik lagi. Kami dari kepolisian dan kejaksaan sepakat untuk mengusut ini secara transparan. Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan unsur pidana dari peristiwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung dan akan memeriksa sejumlah saksi untuk penetapan tersangka. Dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri, kebakaran yang terjadi di gedung utama Kejaksaan Agung diduga bukan akibat arus pendek. Kabar Reskrim menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran tersebut. Kebakaran yang terjadi di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus 2020 yang lalu diduga akibat adanya nyala api terbuka dan bukan berasal dari arus pendek. Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa asal api berasal dari lantai 6 berdasarkan hasil olah TKP yang dilaksanakan Puslap 4. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan ditemukan ada saksi yang mengetahui kebakaran dan mencoba memadamkan api, namun tidak berhasil karena banyak bahan yang mudah terbakar. Kabareskrim menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Kemudian dari beberapa temuan yang ditemukan di TKP, serta olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan Puslap 4 dengan menggunakan instrumen gas kromatografi, serta pemeriksaan terhadap 131 saksi, dan beberapa yang sedang kita lakukan pendalaman, untuk kemudian mendapatkan keterangan-keterangan yang kita butuhkan di dalam proses selanjutnya. Maka peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana. Setelah ditemukan dugaan adanya unsur pidana pada kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung, maka polisi akan meningkatkan kasus ini ke penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Kepulauan Seribu menemukan 5 jasad anak buah kapal KM Starindo Jaya Maju 4 yang meninggal dan disimpan di dalam ruang pendingin. Kasus ini terungkap saat polisi berpatroli di Pulau Pari, Kepulauan Seribu dalam rangka operasi protokol kesehatan di atas kapal. Dalam video amatir ini, anggota Polres Kepulauan Seribu sedang menjalankan operasi justisi di sekitar Kepulauan Seribu. Mereka pun mendekat kapal KM Starindo Jaya Maju 4 dan mensosialisasikan protokol kesehatan kepada awak kapal. Petugas pun membagikan masker kepada sejumlah ABK kapal KM Starindo Jaya Maju 4. Belakangan polisi curiga melihat manifest kapal yang tidak sesuai dengan jumlah ABK sehingga petugas menginterogasi para ABK. Dari hasil interogasi, para ABK mengaku ada 5 jenazah ABK yang disimpan dalam ruang pendingin tempat penyimpanan ikan.
Diperkirakan jenazah sudah 1 minggu disimpan di ruang pendingin. Dugaan sementara kelima ABK yang tewas ini akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan. Namun polisi masih akan mendalami informasi penyebab tewasnya 5 ABK ini dengan membawa 6 orang ABK lainnya sebagai saksi. Sampai dengan saat ini sudah 6 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, termasuk salah satu adalah nakodanya dan beberapa ABK yang lain yang memang mengetahui pada saat mereka bersama-sama mengoplos dan meminum minuman keras yang alkohol ya, memang campurannya pun termasuk dia sudah sampaikan itu menggunakan alkohol 90%, kemudian ada menggunakan satu minuman itu energi. Setelah melakukan minum merasakan ada pusing-pusing, kemudian sakit di perut serta sesak napas sehingga meninggal dunia. Seluruh kru kapal telah menjalani rapid test karena polisi khawatir kematian kelima ABK akibat terpapar virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan disertai mutilasi di apartemen Kalibata City yang didalangi sepasang kekasih untuk menguasai harta korban. Rekonstruksi dilaksanakan di 2 lokasi. Kedua tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi di apartemen Kalibata City Senin siang. Rekonstruksi dimulai dari proses perencanaan pembunuhan hingga penangkapan kedua tersangka, yakni Laili Atik Supriyatin dan Jumajil Al-Fajri Adam. Ini mereka membawa koper pertama yang berisi. Olah tempat kejadian perkara dilaksanakan di Polda Metro Jaya dan apartemen di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat yang menjadi lokasi kedua tersangka menghabisi nyawa korban sebelum dikuburkan. Lanjut. Adegan ke-23. Pemirsa, kita langsung bergabung ke kawasan Pasar Baru untuk melihat proses rekonstruksi mutilasi. Untuk informasi selengkapnya, kita akan dengarkan laporan dari reporter kami, Chandra Irawan. Chandra, apa adegan yang saat ini sedang digelar oleh polisi? Ada Indomaret nih. Teskan. Chandra. Ya, Abraham dan Uci memang seperti yang terlihat di layar saat ini telah melakukan saat ini dari Polda Metro Jaya dan juga tersangka akan digiring naik ke atas ke lantai 27 yang dari korban kasus mutilasi atas nama Rinaldi Harley Wismanu. Saat ini memang kami belum bisa memastikan adegan yang akan dilakukan di atas, namun yang pasti rekonstruksi kali ini akan memperagakan 37 adegan, di mana adegan ini dimulai dari hingga proses eksekusi yang dilakukan di apartemen Pasar Baru Mansion ini. Abraham. Ya, Chandra, apakah ini lokasi pertama dilaksanakannya rekonstruksi atau lokasi kedua? Oke. Jika menurut pada kejadian atau kronologi kejadian pada saat peristiwa tersebut berlangsung, seharusnya ini adalah menjadi lokasi pertama berlangsungnya rekonstruksi kasus mutilasi tersebut. Namun memang proses rekonstruksi pertama kali dilakukan justru di Polda Metro Jaya, di mana menggambarkan keadaan kejadian berlangsungnya proses tersebut di Kalibata juga di Depok. Jadi ini adalah lokasi kedua setelah dari Polda Metro Jaya. Ya, adegan apa saja, Chandra, yang akan diperagakan oleh kedua tersangka di lokasi ini? Oke, jika melihat dari proses adegan atau keterangan dari pelaku pada saat kejadian, memang
seharusnya yang dilakukan atau adegan dilakukan di apartemen Pasar Baru Mansion ini adalah proses eksekusi di mana kedua pelaku ini menghabisi nyawa korban dengan strategi kemudian memutilasinya hingga menjadi 11 bagian. Namun memang kita masih menunggu sampai saat ini bagaimana fakta-fakta baru yang akan ditemukan dari proses reka-adegan atau rekonstruksi kali ini, Uci. Chandra, apakah dari keluarga korban atau kerabat korban juga dilibatkan dalam rekonstruksi hari ini? Baik, Abraham, untuk informasi tersebut kami masih belum mengetahui apakah ada keluarga korban yang dilibatkan. Yang jelas, yang turut turun tangan langsung adalah dari Polda Metro Jaya dan juga Polda serta dari kedua tersangka yang dihadirkan dalam proses rekonstruksi ini. Ya, Chandra, setelah di lokasi ini nantinya kedua tersangka akan melanjutkan rekonstruksi ke kawasan mana? Oke, terkait informasi selanjutnya kami masih belum mengetahui, namun hingga saat ini yang dapat dilihat sedang dilakukan proses apel di depan lobi apartemen Pasar Baru Mansion di mana dipimpin oleh Yusri Yunus. Nanti akan memimpin jalannya proses rekonstruksi. Jadi kami masih belum mengetahui sejauh ini apa yang terjadi. Ya, Chandra, belakangan ini banyak dibicarakan mengenai latar belakang tersangka. Bisa dijelaskan kepada kami sesungguhnya profil dan latar belakang tersangka ini, Chandra? Oke, baik Abraham. Jadi kedua tersangka ini merupakan tersangka kasus di mana tersangka yang OAS kemudian berkenalan dengan korban bernama Rinaldi Hardiansyah Fatur dalam aplikasi kencan daring atau online. Kemudian mereka setelah melewati proses bertukar nomor telepon dan sebagainya, kemudian mereka bertemu di apartemen Pasar Baru Mansion ini pada tanggal 9 September lalu. Dan setelah itu kemudian dengan sangat kecil kekasih tersangka yang berinisial LAS memukul korban dengan menggunakan batu bata sebanyak 3 kali, kemudian menusuk korban sebanyak 10 kali, lalu lebih kejinya lagi tersangka berinisial DAS ini kemudian memutilasi korban hingga 11 bagian. Ada kendala berarti dalam proses rekonstruksi yang sedang berjalan, upaya polisi untuk sterilisasi lokasi dan sebagainya, Chandra? Sejauh ini dari pantauan yang kami lihat di lapangan tidak ada kendala yang berarti karena memang petugas kepolisian telah berjaga di sekitar lokasi kerja, sehingga juga awak media yang naik ke atas lokasi termasuk institusi Jalan 27 tidak pasti, tidak semua awak media bisa naik ke atas, sehingga beberapa dari awak media juga masyarakat menunggu di bawah dan tidak boleh naik ke atas. Ini TV One, Kompas, Metro TV, Net, banyak sekali. Online angkat tangan. Oke, online satu orang coba berdua. Online satu orang, kan bisa share. Siapa kira-kira? Ayo, saling pilih. Kalau ini bang, ini masuk bang, itu gambar anak-anak ini konten semua ini. Oke, satu aja berarti ya. Itu online. Enggak, nanti teman-teman. Baik. Online siapa yang mau naik? Nanti terakhir konferensi pers di depan. Oke. Kemudian media TV 3 siapa kira-kira? Gimana Di? Mau naik aja gua? Ya udah. Naik, oke. Saya Pak. MNC boleh deh Pak. Karena kan kita ada MNC. Kalian naik semua tapi tertib ya. Live lo gimana? MMP. Ya udah, gua nitip Api Wes. Lu bawa ini. Lu bawa live. Kalian naik duluan. Gue mau naik ke atas lah.
Gue naik ke atas dulu. Duluan, wartawan suruh duluan. Lu di bawah dulu ya? Oke. Ada adegan check in dulu. Berarti adegan dimulai di sini dulu. Baru nanti kita naik. Di atas kurang masuk kira-kira udah jam masak masuk busuk ya ada yang atas ada yang bawah gimana mau? Gambarnya juga Pak. Ini selesai dulu di sini itu baru kita. Baik, terima kasih Chandra sudah memberikan informasi di lokasi rekonstruksi kasus mutilasi. Dan saat ini kita sudah bergabung bersama kami, ini ada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Selamat sore, Pak Tubagus Ade Hidayat. Selamat sore Mbak Uci, baik. Mas Abraham. Baik. Pak, ini apa saja Pak yang adegan yang akan diperagakan oleh para tersangka ini? Kita merencanakan kurang lebih ada 37 adegan terbagi menjadi beberapa TKP. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ada beberapa tempat, terus kemudian yang keduanya adalah tahap eksekusi yang ada di Pasar Baru. Kemudian yang ketiganya adalah di Kalibata. Dan mungkin yang keempatnya adalah yang di sana. Kita mungkin asumsikan saja yang ada di Cimanggis, Depok. Itu kurang lebih ada 37 adegan yang kita rencanakan dilaksanakan pada hari ini. Kemudian apa yang ingin digali begitu diketahui oleh polisi dari rekonstruksi kasus mutilasi ini, Pak Tubagus? Ya. Rekonstruksi itu adalah untuk membangun apa yang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka tentang perbuatannya, dan kemudian ini diambil untuk memperjelas perbuatan tersebut, maka dilakukanlah rekonstruksi. Dan ini disaksikan oleh para penyidik yang nanti akan melakukan pemberkasan terhadap perkara tersebut untuk membuat semakin jelas perbuatan yang dilakukan, karena ada kalanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa ketika dilakukan rekonstruksi ini akan tergali dan akan lebih dalam lagi untuk melihat peran daripada para tersangka. Demikian, Mbak. Pak Ade, apa fakta terbaru yang terungkap dari rekonstruksi hari ini, Pak? Kalau fakta yang terbaru ini masih berlangsung, sampai saat ini masih berlangsung di TKP di Pasar Baru. Jadi mungkin nanti perkembangan lebih lanjut apa yang sudah kita lakukan pemeriksaan dengan fakta rekonstruksi mungkin saat ini belum bisa kami sampaikan, karena kegiatan rekonstruksi itu masih berlangsung. Yang tadi dimulai di Mapolda, kemudian dibuka dan ada beberapa adegan yang diasumsikan di beberapa tempat, kemudian sekarang langsung menuju ke sana, ke tempat eksekusi di mana pembunuhan itu terjadi, gitu. Adegan apa Pak yang dilaksanakan di Mapolda, Pak? Di Mapolda ada beberapa asumsi seperti perencanaan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan di coffee shop, salah satu coffee shop, terus kemudian yang dilakukan di tempat rencana akan dimakamkan, yaitu salah satu rumah di Cimanggis, dan kemudian ada beberapa pengambilan ATM, itu kita asumsikan, sedangkan untuk pelaksanaan eksekusi pembunuhannya kita mengambil tempat di lokasi yang aslinya. Mengapa harus di lokasi yang asli begitu, Pak? Di situ untuk memberikan satu gambaran yang jelas, bagaimana situasinya di sana, kemudian apa perbuatannya, barang-barangnya yang terlibat di dalamnya, semuanya ada di lokasi untuk memberikan satu gambaran yang jelas. Karena inti daripada kegiatan fakta
inti daripada yang saat ini ditangani adalah proses pembunuhan dan proses mutilasinya. Sedangkan kegiatan berupa pengambilan uang di ATM dan lain sebagainya ini sengaja kita asumsikan karena memang lokasinya lebih sederhana dan itu tidak menjadi inti daripada perkara ini. Perkara ini intinya adalah di proses pembunuhan dan mutilasinya yang dilakukan di apartemen di Pasar Baru. Baik Pak Tubagus, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Ini Sore.